Hai guys, welcome back to Sunfish Moonfish. Senang banget ya hari ini kalian kumpul lagi bersama di channel ini. Hari ini aku akan membawa kalian untuk melihat kumpulan orang-orang di China yang sedang mencari pacar. Bagi kalian siapa yang lagi jomblo, kalian boleh banget ya nonton video ini. Kenapa? Karena dengan video ini kalian bakal tahu kira-kira kriteria pacar yang harus kalian cari itu seperti apa? 就是彩礼1000万。 Wah, guys, cewek ini ya minta kepada cowok ya kalau mau nikahin dia harus siapin mahar sebanyak 25 M. 哎，你是白日做梦了吧你？ Cewek ini sampai dibilang sama mak combelangnya itu ya, lu mimpi ya di siang bolong. Ya ampun, 25 M loh. Ngakak ya guys ya, kalau misalkan cewek ini ya minta standar yang tinggi banget kayak gitu ya 25 M ya, berarti dia juga harusnya memiliki kualitas yang setara dengan permintaannya itu. Kalau enggak ya malu-maluin dong kalau misalkan kasih standar dan height tapi sendirinya kualitasnya low ya kan. Nah kita cek aja ya si cewek ini tuh aslinya kayak gimana. 来，宝贝，这怎么还戴着面纱呢？哈，我想他第一欣赏的是我的内在。哦是我的外，真好。他说的，我为啥戴个面纱？我想让他喜欢的是我的内在，不是我的外表啊。So guys, kata mak comblangnya ya, dia bilang, hello sweet baby. Kamu kenapa ya bawa kayak masker gitu ya? Terus kata si ceweknya ini bilang, oh supaya cowok itu lebih ngelihat inner beauty. 25 M. 女人之美在于不在于皮囊而女人之美在于心灵善良。善良哈。好，来。 Jadi cewek ini bilang ya, kecantikan itu adalah dari dalamnya, berhati nurani. 25 M. 做好准备了，单身吗？有点紧张，单身哈。 Nah, jadi si cewek ini masih single ya guys. Ayo. Siapa yang mau antri? Tapi kalian siapin dulu ya kocek kalian. 来，戴着面纱别摘了啊，就这样吧哈。好。然后我要说一下，就是介绍一下我。那肯定啊，你要介绍一下你啊，来自哪里啊？我来自四川自贡，落户于成都。哦，落户成都，来自四川的自贡啊。你现在在成都做什么工作？我22岁，不靠父母，自己开店，从事美业行业。 22岁不靠父母，那你今年能不能说说你的年龄？能说吗？可以。多大了？ Ampun deh guys, umur aja harus dirahasiain loh, umur ya. Biasanya kan harusnya tuh orang tuh kalau misalkan mencari pasangan tuh harus saling terbuka satu sama lain. Jangan main kayak hal-hal kecil, hal-hal yang paling basic loh. Itu kan bukan nanyain tentang sesuatu yang rahasia banget gitu kan ya. Itu kan sesuatu yang lebih umum lah ya kan, supaya orang juga tahu. Nah itu aja dia nggak bisa terus terang loh guys, sampai harus ditanya mak comblangnya, kamu tuh sekarang tuh umur berapa gitu. Nah terus habis itu si cewek ini bilang dia itu dari umur 22 tahun dia itu nggak pernah ya, udah nggak ikut sama orang tuanya lagi ya kan, udah nggak bergantung sama orang tuanya lagi. Abis itu dia itu buka toko ya. 28岁，28岁小着呢，哎呀，在成都你还是花季少女呢啊。 Jadi si cewek ini ternyata udah 28 tahun ya guys ya. Ayo kata si mak comblangnya 28 tahun masih muda lah. 说说你的条件。 满18岁即可。还没说完啊，还没说完呢，18岁即可啊。泡面姐姐不看高不看帅，只看他的内在好与坏，善良即可。就这么简单。 Guys, jadi ya kriteria cewek ini adalah cowok yang dia cari itu dia nggak perlu ganteng, nggak perlu tinggi ya, cukup berhati baik aja. Oh, benarkah? 还有一点就是，既然我想他第一欣赏我的内在，那我想说说我几个优点可以吗？好，你的优点，几个优点哈，来。Nah terus ya cewek ini tuh mau memperkenalkan dirinya atau
mempromosikan dirinya ya dengan memberitahu kepada orang-orang mengenai sisi baik dia. 几个优点就是我的家庭特别传统，我也传统，我不抽烟、不喝酒、不打牌，不去酒吧，没有不良嗜好，没有无谓的社交，很干净的圈子。 Oke guys, jadi ya cewek ini ya, dia tuh adalah orang yang sangat baik loh. Dia itu ya berasal dari keluarga yang tradisional. Dia juga adalah seorang cewek yang tradisional. Kemudian dia nggak merokok, dia nggak berjudi, dia nggak minum, dia nggak main-main yang macam-macam. Kemudian dia juga pertemanannya itu ya adalah orang-orang yang bersih ya. Jadi dia itu nggak punya teman-teman yang kotor. 我也不追求奢侈品包包、车子一类。 Terus ya dia nggak butuh tas, dia nggak butuh mobil. Terus 25M. 因为我更注重的是自己的内在修养。 Karena guys ya, menurut si cewek itu yang paling penting adalah inner quality ya. Kualitas di dalam diri. 我曾经陪伴一个没有存款、没车没房的男士一起携手共行8年。 8年呐！ Oh guys, jadi si cewek ini ya, dia bilang dia dulu tuh udah pernah nemenin cowok yang nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya tabungannya. Dan sebenarnya 3 hal ini adalah menjadi standar utama di cewek-cewek China di sana. Jadi kalau misalkan cowok dengan kriteria yang tadi dia sebutin itu berarti menurut sebagian besar cewek di sana tuh artinya nggak punya duit ya guys ya. Nah, terus dia bilang tuh mereka udah pacaran selama 8 tahun loh. 然后我鼓励支持他一起创业。对，算是吧，就是一起携手前行。他度过了那段艰难的路程。对，日子。他成功了吗？成功了呀，成功了。我不离不弃。他成功，你不离不弃，他弃你而去。 对，然后他不珍惜我。 So ya guys ya, jadi kata dia tuh dulu udah pernah nemenin cowok ini susah payah ya merintis. Nah, tapi akhirnya si cowok ini tuh pas udah sukses, dia malah nggak menghargain si cewek ini. So si cewek ini akhirnya memutuskan untuk pisah. 然后泡面姐姐就希望能通过干娘这里能找到珍惜我一辈子的人。好，来吧。 Oke guys, jadi sekarang dia mencari cowok yang bisa menghargai dia seumur hidupnya. Siapakah cowok itu dengan 25M? 很帅哈，但是呢，你要说他现在很稳重，他稳重不了，因为他年轻嘛。来，我问问你啊，你是不是单身？是啊。多大？19。 Oke guys, kandidat pertama kita seorang cowok yang masih muda dengan pakaian t-shirt warna hitam, kalung, kemudian jam tangan dan gelang. Nah, cowok ini masih muda banget ya, baru berumur 19 tahun loh guys. 符合姐姐的条件吗？ Ya bener guys. Soalnya cewek ini tuh cuma minta cowok-cowok yang usianya 18 tahun ke atas aja. 来，你觉得这小弟弟怎么样？还有吗？ Jadi guys, si cowok ini ya langsung ditolak mentah-mentah sama cewek ini ya. Karena Mak Comblang ini tanya ke cewek ini, menurut kamu si cowok ini gimana nih? Terus kata si cewek itu, masih ada nggak ya yang lain? 稍微有点小。你不是说18岁以上都行吗？还得年龄大点哈。 他还说的还是年龄大点。Alasan si cewek ini kenapa guys? Dia bilang tuh si cowok ini nih masih kelihatannya masih kecil ya, masih terlalu kecil lah. Terus ya, kalian ingat gak sih waktu pertama kali dia tuh diwawancara, dia ditanya mau kriterianya apa, dia tuh disebutin tuh 18 tahun ke atas, berhati baik. Itu doang ya guys ya, itu doang loh. 太稚嫩了。我有一个朋友特别帅，那儿呢？他多大了？他20，比他大一。 Terus ya guys ya, si cowok yang udah ditolak ini ngerekomendasiin temen dia yang lain yang lebih tua 1 tahun daripada dia, tepatnya umur 20 tahunnya. Kita lihat kandidat kedua. 真帅耶，帅不帅？谢谢。
你为啥不敢自己上来？我是不是觉得这个姐姐说的话你不是？ Terus ya guys ya, si cowok ini tuh ditanya, kenapa kamu nggak berani langsung aja maju ke panggung ya? Nah, si Mak Comblang ini aja udah ada kesan yang nggak baik ya sama si cewek ini ya. Soalnya si Mak Comblangnya sampai bilang, kamu apa gara-gara cewek ini tuh kayaknya agak-agak kurang gimana gitu. Abis denger si cewek ini ngomong, kayaknya Mak Comblangnya itu udah ada kesan nggak baik gitu ya. Karena si cewek ini berubah-ubah terus omongannya ya, nggak fix ya. Tadinya ngomong A, besok ngomong B, ntar ngomong C, ntar lagi ngomong Z. 我觉得我有点自卑了，就是长得不好看，我天哪哈，过分的跟你说哈，谦虚就意味着骄傲。你明明很帅，为什么你长得不好？帅不帅？帅得很呀。 Oh guys, ternyata si cowok ini dia nggak berani maju ke panggung itu karena dia merasa insecure, dia tuh merasa kayak kurang pede guys, karena dia pikir tuh dia itu nggak ganteng. Nah terus habis itu Mak Comblangnya tuh bilang, ih kamu ya. Nah terus habis itu Mak Comblangnya bilang, tanya ke penonton, dia ini ganteng nggak ganteng? Menurut kalian guys gimana guys? Apakah kalian merasa cowok ini ganteng? Komen aja ya. Ah? 还有吗？还有吗？ Wah guys, kandidat yang kedua ditolak langsung, nggak ngomong apa-apa, nggak pakai perkenalan apa-apa, langsung cat. 那你就找一个年龄大的呗啊，行不？想为我举手。他们说你们都不敢为他举手，年龄有点小。 Ampun guys, Mak Comblangnya aja sampai marah-marah loh ke si cewek ini loh. Terus abis itu Mak Comblangnya tuh bilang ya kalau misalkan kayak gitu ya mendingan kita cari yang umurnya tua aja lah ya kan. Nah ngapain juga si cewek ini kan dari pertama bilang kriterianya apa, cukup 18 tahun ke atas aja, berhati baik gitu doang loh. Nah sekarang dia maunya apa, 19 tahun gak mau, 20 tahun gak mau. Terus abis itu alasannya apa guys? Alasannya itu gara-gara si cowok ini yang kedua ini ditolak karena dia itu gak berani maju demi si cewek ini loh. Jadi si cewek ini mencari seorang yang pemberani sekarang. 来，上来，宝贝儿，来，好，你们仨一个一个介绍，来，姐姐的啊，就看这容颜就不看了，长得非常的 beautiful 啊。 Sekarang ya guys ya, Mak Comblangnya itu kalian lihat mukanya sampai ya udah kayak ini cewek ini sebenarnya maunya tuh apa ya. Nah terus dia langsung aja tambah babi bu lagi ya, dia langsung bilang si cewek ini ya kalian gak usah ngeliat gimana pokoknya udah dijamin beautiful ya, udah cakep banget pasti. Nah terus habis itu si Mak Comblangnya langsung ya suruh cowok ini memperkenalkan diri sebelum ditolak lagi guys, sebelum mereka harusnya perkenalin diri dulu sebelum ditolak lah, seenggaknya lah at least lah ya ampun. 你来自哪里？重庆。重庆的啊，哎呦，跟你一个地方的，蛮好的嘞啊，多大27。27岁，年龄也合适，做什么工作？开货车的。哦，开货车的哈，开货车注意安全哈，也能挣钱。 Oke guys, jadi kandidat ketiga ini berasal dari tempat yang sama dengan si cewek ini ya, yaitu Chongqing. Nah, terus si cowok ini juga umurnya ya nggak jauh beda sama si cewek ini, yaitu umur 27 tahun. Jadi oke ya, cuman muda setahun doang dari si cewek ini, dan pekerjaannya adalah supir truk. Nah, kita lihat lagi kandidat yang keempat. 你来自哪里？就是老家开封的，开封了哈，多大了29了， ？29哈，这做什么工作？在郑州港区做技术工程一类的。哦，也是搞技术的，在郑州港区，29岁，来。 Oke guys, kandidat berikutnya usianya 29 tahun, berasal dari daerah Kaifeng di Henan. Nah, dia bekerja sebagai technical engineering, ya. Artinya itu dalam bahasa Indonesia insinyur teknik, yang biasanya tuh kerjanya di, kalau setahu aku kerjanya tuh sebagai di proyek-proyek, kemudian tuh ngurusin masalah teknis-teknisnya gitulah. Ya intinya berkaitan dengan teknologi infrastruktur. 来24。哪儿人？安阳的。安阳的，河南安阳的，24岁。什么工作？目前是军校学员。想知道吗？我都举这个了，你想想他多厉害。怎么样？
Yang selanjutnya ini ya, dia itu kerjanya itu ternyata dia masih sekolah di sekolah militer ya. Umurnya sekarang 24 tahun. Nah, si Mak Comblang ini sangat ngerekomendasikan si cowok ini ke cewek ini ya. Katanya dia tuh cowok yang hebat banget ya. Gimana? 干娘，我其实还有一个小小的条件。啥条件？还有条件？但我不知道当不当讲。讲呗，当不当讲啊？讲吧。 So si cewek ini tuh bilang ke Mak Comblangnya, nih sebenarnya ya Mak, aku nih masih punya satu kriteria lagi loh. Masih ada kriteria yang lain. Nah terus Mak Comblangnya bilang, apa kriteria selanjutnya? Terus si cewek ini bilang, aduh aku nggak tahu nih, aku bingung nih, boleh nggak ya diucapin ya? Aku nervous nih. 你讲讲。就是彩礼1000万。 Akhirnya guys, akhirnya kriteria sebenarnya itu yang kita nanti-nantikan itu udah keluar. Jadi ya sebenarnya kriteria yang diidamin cewek ini bukan cowok yang di atas 18 tahun yang berhati baik, bukan semua itu guys. Ternyata kriterianya itu adalah yang bisa kasih dia 25 M. 哎，你是白日做梦的吧你？1000万呐！ Lu lagi mimpi ya di siang bolong. Ya ampun. Ya ampun tuh malu banget tuh rasanya tuh gimana nih panggung itu ya guys. Sampai diteriakin sama penonton loh. Ya mikir aja gitu loh, ngotak 25 M. Ampun dah. Kalian lihat deh si muka Mak Comblangnya itu sama cowok yang di belakangnya. Itu kalian lihat. 千万别说这个，宝贝儿哈，这是代表你们年轻人对爱、对这个东西的认知，千万不能乱说。哎呀，吓死我的吧！ Kan sampai ya kata Mak Comblang ini ya, ini hal-hal yang kayak ini sebenarnya tuh jangan pernah diucapin ya, karena ini tuh melambangkan tuh ya kan, mendeskripsikan bagaimana pandangan orang-orang muda terhadap cinta. Nah cinta itu adalah apa? 25 M. 干娘，你听我说一句。啊，你听我说。好，听他说为什么要1000万？因因为能赔2000万。 Nah terus ya guys, si cewek ini kembali dengan taktik lama dia ya, yaitu adalah semuanya ada alasan ya. Jadi kenapa dia butuh tweet lamaran sebanyak 25 M ya kan. Terus kata Mak Comblangnya, kenapa terus Mak Comblangnya langsung, sebelum si cewek ini ngomong, Mak Comblangnya langsung ngerocos karena bisa kasih 50 M. 不是，因为一辈子很长，这样他才会珍惜我。 Astaga guys, kalian mau tahu alasannya kenapa? Alasan sebenarnya dia butuh 25 M karena hidup itu sangat panjang sekali ya guys. So supaya cowok itu ngehargai dia harus kasih 25 M. Menurut kalian ini make sense gak sih? 你别忘了，一辈子是很长啊，1000万没花完死了，那不是白搭吗？ Nah terus ya guys ya, kata Mak Comblangnya ya, emang hidup itu panjang ya. Terus nah kalau 25 M-nya itu belum dihabisin ya, belum sempat dihabisin, habis itu mati. Nah bukannya kayaknya menyedihkan banget. 哎呀，乖呀，我真的我觉得你很正能量，还欣赏你的啊那个。还没说完，1000万作为我们的备用基金，并不是我个人的。备用性资金。对，不是我个人的。 Kata si cewek ini ya, Eits, lagi taktik dia guys. Eits, aku belum selesai ngomong loh. 25 M itu bukan buat aku ya. 25 M itu adalah dana bersama, jadi bukan buat aku. 彩礼1000万，那你能赔多少？能不能赔2000万？ Terus ya guys ya, si Mak Comblang ini akhirnya nantang si cewek ini ya. Dia bilang, oke, kamu pingin mas kawin 25 M, kamu bisa nggak nyediain 50 M? 不能，还展
站着，干啥干不走？还准备你有1000万吗？ Terus ya guys ya, ternyata si cewek ini tuh nggak sanggup ya nyediain 50M. Habis itu Mak Comblang ini ngeliat ke arah cowok yang di belakangnya yang tadinya sekolah di militer itu. Mereka kayak senyum penuh arti gitu, kayak udah tahu gitu. Terus si Mak Comblangnya bilang, terus kalian di sini mau ngapain? Hah? Udah denger kan? Sana bubar. 我都多说了，乖啊，说还说，哎呀。 因为我等得了8年，但是我等不了一辈子。能真心为我付出的，那必定是真正爱我的人。 Selalu ya begini ya si cewek ini ya, selalu ada taktik ya, alasan-alasan tersembunyi dari kata-kata dia. So dia bilang lagi ya, kenapa mesti 25M? Karena tuh dia itu udah pernah nunggu cowok selama 8 tahun dan dia nggak bisa nunggu terus seumur hidup dia. Jadi ya dia mau cari cowok yang benar-benar bersedia mengeluarkan duit sebanyak itu, supaya kalau cowok itu ngeluarin duit sebanyak itu berarti cowok itu benar-benar tulus mencintai dia, guys. 真的爱你不一定他现在有1000万呐。 Bener banget kata Mak Comblang ini ya. Orang yang benar-benar mencintai kamu sekarang tuh belum tentu dia punya 25M. Bener gak ya? Bener gak guys? Ya kan? Nah, terus kata Mak Comblang ini ditambah lagi kan kalian itu kan bakal menjalani hidup yang panjang. Nah, sama-sama berusaha, ya kan? Ya begini ya kan guys ya. Masa ya tiba-tiba langsung minta 25M ya? Belum tentu juga yang bisa ngasih dia 25M itu benar-benar cinta sama dia. Bener gak guys? Kalau misalkan dia ketemu sama orang kaya, kecil lah bagi orang-orang yang triliuner, bilioner itu. 25M kecil, tapi apakah benar-benar cinta sama dia? Menurut kalian gimana guys? Kalian setuju sama si cewek ini atau kalian setuju sama Mak Comblang ini? 将来你们在一起群策群力啊，夫妻同心，可能能挣上几千万。 Terus kata Mak Comblangnya itu ya, sebenarnya ya kalau misalkan kalian berdua ya sehati ya, bahkan kalian bisa menghasilkan berkali-kali lipat dari 25M ya. Nggak cuma 25M dong, bahkan bisa 100M, 1000M ya kan. 每个人都是一个个体，你知道吧？哈，不是说谁要非要为谁对多负责的，家是2个人的，不是1个人的。 Nah, jadi ya guys ya, semua orang itu punya perannya masing-masing ya. Nah, kayak misalkan dalam berpasangan ya, nggak boleh ada satu pasangan tuh yang bebannya berat banget, ya kan? Karena kehidupan berpasangan itu adalah 2 orang ya. Rumah tangga itu terdiri dari 2 orang. 知道是2个人，说了那个是一起的。 Terus ya si cewek ini ya masih aja guys, masih aja punya alasannya ya, masih aja ngebantah. Dia bilang, iya aku tahu keluarga itu adalah 2 orang ya, dan aku udah bilang 25M itu bukan buat aku sendiri, itu tuh buat kita berdua. Tapi kan kamu nuntut nuntut cowok itu nyiapin 25M say. Lu nggak kamu bagi 2 aja lah, 12,5 kan adil ya guys ya. 所以说你这就有点难为干娘，真的我给你找不来这1000万啊，我都没见过那1000。 Sampai guys ya, Mak Comblangnya itu udah nyerah banget. Dia bilang tuh, aduh kalau misalkan kamu tuh masih nuntut 25M ya, saya udah nggak bisa lagi deh. Kamu bener-bener bikin saya tuh udah nggak bisa. Pokoknya saya tuh udah pasrah, saya tuh udah bohwat. Saya tuh nggak punya cara apa-apa lagi ya. Pokoknya nggak bisa. Bahkan saya juga nggak pernah ngeliat, nggak pernah ketemu orang yang punya 25M buat mahal. 记得干娘， 你相信我也没用，哎。 Si cewek ini bilangnya, aku percaya sama Mak Comblang, aku percaya sama emak. Terus kata Mak Comblangnya bilang, kamu percaya sama aku juga nggak ada gunanya. 哎，求求恁来，有没有1000万呢？有没有？啊，没有啊？谁1000万？来上来！ Terus ya guys ya, Mak Comblang ini sampai mohon-mohon kepada penonton lu. Dia bilang, aduh tolong ya, please. Siapa yang punya 25M di sini tolonglah ya muncul. Terus ada yang angkat tangan loh guys. Siapakah dia? 上来！1000万啊！来上来，宝贝啊！
为什么呢？你不喜欢他啊？ Terus ya guys ya, si Mak Comblang ini suruh orang yang punya 25M ini untuk naik ke panggung. Tapi sayangnya orang ini nggak mau loh, karena dia nggak suka sama si cewek ini. 他说的啊，他有1000万冥币。他说你问问有多少中国人手里面有1000万的？ 有吧？ Sampai si Mak Comblang ini bilang ke ceweknya ya, ini kamu tanya sendiri aja ya, ada berapa banyak orang China yang punya 25M di tangan. Terus si cewek ini dengan gampangnya bilang, adalah. 有， 如果没有， 但是很少。 Terus ya Mak Comblangnya itu masih sabar loh, masih jawab iya benar memang ada, cuman berapa banyak ya kan, sedikit banget loh ya kan. 哦，他说他有2000万，但我看不上他。啊， 我也看不上你吧。 Ada satu penonton yang bilang ya kan, dia ngaku dia punya 50M. Nah tapi sayangnya dia nggak suka sama cewek ini. Nah terus cewek ini bilang, gue juga nggak suka sama lu gitu. 别说了，宝贝儿啊，不要把我们的男宝贝给逼死，你知道吧？哈，真的，虽然我们女孩是优势群体啊，优越一点，但是你不能给男孩逼死。 Oke ya guys, ternyata oke ya guys. Nah, Mak Comblang ini masih kasihan loh sama cewek ini loh. Dia itu masih ngebelain, masih ngejaga harga diri cewek ini ya. Soalnya waktu diteriak-teriakin sama masa, si Mak Comblangnya bilang, udah, jangan dibully ya cewek ini ya. Jangan neken-neken dia. Nah, terus abis itu Mak Comblangnya bilang lagi ke cewek itu, ya emang sih cewek itu lebih dominan ya, superior ya. Ya kayak si cewek itu kan juga kan dia kan kayak mandiri gitu kan. Habis itu dia tuh kayak memulai usaha sendiri. Nah, tapi jangan juga nggak boleh ya neken-neken cowok sampai segitunya. 我觉得一个人哈，真的爱情事业双丰收，那才是人生赢家。 Guys, ini ada satu kata-kata bijak dari Mak Comblang, ini bagus banget loh. Jadi dia bilang, karir dan percintaan seimbang itu barulah seorang pemenang sejati di kehidupan ini. 是啊你不，能做一个寄生虫，老是让男的出去挣钱啊，在家干没有啊，啥？干娘。行了，我自己宝贝。有工作。啊，我真的对我这舞台满足不了你，我跟你鞠一躬，宝贝啊，对不起，好吧？哎，真的，哦，对不起。你难死我了哈。 Oh my god, pedes banget loh guys, pedes banget loh. Jadi ini kata Mak Comblangnya ya, terakhir ya, karena dia itu udah greget sama cewek ini. Dia bilang, jadi orang itu ya nggak boleh jadi parasit. Jangan suruh semua cowok cari duit keluaran, sendirinya ngapain. Terus si cewek masih bilang, aku juga kerja kok. Terus si Mak Comblangnya udah gak mau lagi, gak mau tahu, gak mau urusan lagi sama dia. Dia bilang, sorry banget sayang, aku gak bisa memuaskan keinginan kamu ya. Kamu itu udah bikin aku setengah mati susahnya. 啊，真的，1000万我真拿不到没。有的话，我自己可以养活我自己。 Mak Comblangnya bilang, aku nggak bisa cariin kamu yang punya 25M ya. Abis itu ceweknya bilang, ya udah, kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa, aku bisa cari sendiri. 自己。那你就自己养活你自己，就等那1000万，好不好我是哈？看看有等到天荒地老，总有一天拿1000万。没有这种但是那个时候你就不值男士1000万了啊！没关系，是不是啊我可以哈孤独终老一生。行，宝贝儿，好，咱不说了，好吧？把时间留给这些孩子们，好不好？行。 Jadi drama ini masih berlanjut, masih belum selesai nih. Nah kan si Mak Comblang ini ya bilang, oh ya udah kan, kamu bisa ya kan, suatu hari kamu bisa dapat yang punya 25M-nya. Tunggu sampai waktu udah selesai ya, udah berlalu ya. Tapi pada saat itu kamu tuh udah bukan seharga 25M lagi. Terus kata cewek ini, ya udah biarin aja, aku bisa kok sendirian seumur hidup, katanya. Terus si cewek ini masih mau ngomong lagi kan. Habis itu si Mak Comblangnya udah bilang, udah selesai ya, kasih yang lain kesempatan buat naik ke panggungnya. Ya ampun, sampai diusir secara halus loh guys. Oke guys, so menurut kalian apakah cewek ini bakal bisa
mendapatkan cowok seperti yang dia mau. Jadi dia maunya yang 18 tahun ke atas, baik hati, cinta mati sama dia, dan mau kasih dia 25M. Menurut kalian dia bakal ketemu nggak cowok yang kayak begitu? Kalau misalkan kalian suka konten hari ini, silakan dipencet tombol like dan subscribe-nya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang pastinya bakal membuat kalian ngakak. Oke, see you again, bye bye.